Marcelino Ferdinand sudah pastikan kemana ia akan berlabuh setelah didepak KMS Kadeinze. Pecinta timnas Indonesia tak perlu risau lagi. Bos FC Dender pastikan ikat Ragnar Oratmangoen bukan karena orang dalam. Sudah dipantau lama. Media Vietnam mendadak panik dan ketar-ketir lihat timnas Indonesia. Ada apa? Tenang Sintayong, timnas Indonesia punya opsi kiper muda Belanda di kasta teratas Eropa jika Maarten Paes gagal gabung. Fans Malaysia geram dengan sepak bola di negeri sendiri. Netizennya ramai-ramai akui lebih senang nonton timnas Indonesia. Sampai bilang seperti ini, parahnya. Bos FCV Dender ingin Ragnar Oratmangoen buktikan diri sukses di Belgia, bukan fokus jadi selebgram. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Marcelino Ferdinand sudah pastikan kemana ia akan berlabuh setelah didepak KMS Kadeinze. Pecinta timnas Indonesia tak perlu risau lagi. Marcelino Ferdinand tak kunjung mendapatkan klub setelah dilepas KMS Kadeinze. Pendukung timnas Indonesia pun merisaukan hal tersebut. Kabar Marcelino Ferdinand dilepas KMS Kadeinze diumumkan langsung melalui laman resmi klub. Kontrak pemain timnas Indonesia itu tidak diperpanjang. Menyusul kepastian itu, masa depan Marcelino Ferdinand pun masih menjadi teka-teki hingga saat ini kemanakah ia akan berlabuh. Pemain yang saat itu baru berusia 18 tahun datang ke KMS Kadeinze untuk mendapatkan pengalaman pertamanya di Eropa. Di semua kompetisi dia telah memainkan total 7 pertandingan resmi untuk Deinze dan mencetak 1 gol dalam 2 musim terakhir. Usai berpisah dengan KMS Kadeinze, Marcelino Ferdinand menegaskan dirinya akan tetap berada di Eropa untuk mencari peluang bermain. Akan tetap di Eropa, saya clearkan itu dulu supaya nggak ada pertanyaan lain, kan? Kata Marcelino Ferdinand. Banyak kabar yang menyebutkan bahwa Marcel akan bergabung dengan tim bernama Dender yang bermain di divisi Liga Pro Belgia. Bukan tidak mungkin bagi Marcelino Ferdinand untuk bergabung dengan Dender, yang paling penting baginya adalah mendapatkan menit bermain. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that. Bos FC Dender pastikan ikat Ragnar Oratmangoen bukan karena orang dalam. Sudah dipantau lama. Bos FCV Dender, Sihar Sitorus, baru-baru ini membahas proses perekrutan Ragnar Oratmangoen yang akan bergabung dengan tim Belgia tersebut hingga tahun 2026. Sebelumnya, pemain timnas Indonesia ini baru saja meninggalkan FC Groningen. Kepindahan Ragnar dianggap sebagai langkah terbaik untuk menjaga performanya dengan bermain di Eropa. Sihar Sitorus menjelaskan bahwa pemantauan terhadap Ragnar telah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Dender sudah mencium potensi Ragnar sejak saat itu dan merasa bahwa kehadirannya akan memenuhi kebutuhan tim. Pencarian pemain Indonesia ini dimulai sekitar pertengahan Juli, ujar Sitorus.
Meski tidak mengetahui detail pasti prosesnya, tim pelatih merasa Ragnar adalah pilihan yang paling sesuai. Dari segi waktu, klub lamanya, semua faktor mendukung, tambahnya penampilan Ragnar bersama timnas Indonesia juga sangat mengesankan, sementara kontraknya dengan Groningen hampir habis, menjadikannya momen yang tepat bagi Dender untuk merekrutnya. Sihar menjelaskan bahwa ia memberitahu manajemen dan staf kepelatihan tentang potensi pemain Indonesia yang saat itu sedang dalam performa bagus. Kita mencari pemain yang kontraknya sudah berakhir atau yang bebas transfer, jelasnya. Ia menegaskan bahwa proses kepindahan Ragnar berlangsung dengan sangat profesional, mempertimbangkan aspek teknis dan kesesuaian dengan gaya bermain tim. Pertimbangan teknis adalah kunci. Kita harus mencari pemain berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan kompetisi, tutupnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Media Vietnam mendadak panik dan ketar-ketir lihat timnas Indonesia, ada apa? Timnas Indonesia kembali mencuri perhatian dengan pencapaian gemilang dua pemainnya, Nathan, Chu Aon, dan Elkan Bagot. Nathan yang baru saja memulai debutnya sebagai starter di Swansea City, berhasil membawa timnya meraih kemenangan 3-1 atas Gillingham. Di sisi lain, Elkan tampil mengesankan saat Blackpool FC menghancurkan Burton Albion dengan skor 4-0. Hasil positif ini menjadi bekal berharga menjelang tugas mereka membela timnas Indonesia di bulan September. Media Vietnam Soha juga menyoroti perkembangan positif skuad Garuda. Penampilan percaya diri Nathan dan Elkan memberikan keuntungan tambahan bagi timnas Indonesia, terutama menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk meraih hasil positif, Indonesia membutuhkan persiapan matang dan mental yang kuat, mengingat mereka akan menghadapi tim-tim tangguh seperti Arab Saudi dan Australia pada bulan September nanti. Fakta bahwa beberapa pemain Indonesia kini menunjukkan performa mereka di Eropa juga memberikan kepercayaan lebih bagi pelatih Shin Tae-yong, kata Soha. Mereka menilai bahwa penampilan pilar skuad Garuda di Eropa menambah kewaspadaan negara-negara ASEAN. Dengan tren positif yang ditunjukkan Indonesia, ini bisa menjadi momentum penting bagi pasukan Shin Tae-yong untuk menunjukkan prestasi di kancah Asia Tenggara. Penampilan para pemain Indonesia di Eropa membuat pesaing di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, semakin waspada. Dalam waktu dekat, Indonesia diprediksi akan menjadi tim yang sangat diperhitungkan dalam turnamen regional. Tutup laporan tersebut. Tenang Shin Tae-yong, timnas Indonesia punya opsi kiper muda Belanda di kasta teratas Eropa jika Maarten Paes gagal gabung. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tak perlu pusing jika Maarten Paes batal gabung di kualifikasi Piala Dunia 2026 lantaran PSSI bisa melirik kiper muda Belanda ini sebagai opsi. Timnas Indonesia sendiri memang membutuhkan sosok kiper berkualitas jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan September nanti.
Pasalnya, skuad Garuda bakal menghadapi tim-tim kuat kawasan Asia seperti Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, serta Cina. Melawan para tim yang secara peringkat FIFA di atas timnas Indonesia tersebut, skuad Merah Putih tentu membutuhkan pemain bertahan tangguh untuk menahan gempuran. Salah satu sektor terpenting adalah penjaga gawang, di mana timnas Indonesia kerap kali kebobolan ketika berhadapan dengan tim Timur Tengah macam Iran dan Irak. Andai timnas Indonesia gagal diperkuat Maarten Paes, pelatih Shin Tae-yong tak perlu khawatir lantaran ada beberapa kiper keturunan di Eropa yang bisa dilirik PSSI sebagai opsi kedua. Salah satunya adalah Danny van den Heuvel, pemain berusia 21 tahun ini merupakan salah satu kiper potensial yang sedang memperkuat tim kasta teratas Liga Belgia, klub Brugge. Sebagai informasi, pemain dengan nama lengkap Tristan Danique van den Heuvel tersebut diketahui memiliki keturunan Indonesia Belanda dari salah satu orang tuanya. Secara postur, Van den Heuvel yang memiliki tinggi 187 cm terbilang cukup ideal bagi seorang penjaga gawang. Sedangkan dari sisi statistik, kiper kelahiran Delft ini memiliki jam terbang sangat banyak bersama timnas Belanda kelompok umur. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your Fans Malaysia geram dengan sepak bola di negeri sendiri. Netizennya ramai-ramai akui lebih senang nonton timnas Indonesia. Sampai bilang seperti ini, parahnya. Perkembangan timnas Indonesia yang signifikan berbanding terbalik dengan negeri jiran membuat fans Malaysia tak senang akan tim sepak bola negaranya. Timnas Indonesia mengalami peningkatan drastis selama beberapa tahun terakhir sejak ditangani oleh Shin Tae-yong pada tahun 2019. Hal ini tak terlepas dari dukungan dari Ketua Umum PSSI di bawah nahoda Erick Thohir. Ranking FIFA dari timnas Indonesia naik dengan menempati peringkat ke-134 dunia dengan koleksi 1102,70 poin dari sebelumnya ranking 142 dunia. Situasi ini membuat citra Indonesia benar-benar dipandang bagus oleh tim-tim besar Asia lainnya, dan apa yang dialami Indonesia berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh rival terdekat, Malaysia. Tim berjuluk Harimau Malaya ini sedang di fase kemunduran di berbagai jenjang kelompok umur hingga timnas senior. Federasi Malaysia atau FAM terancam dihukum AFC terkait lisensi yang diberikan kepada beberapa klub di Liga Malaysia yang tidak memenuhi standar AFC. Tak hanya itu, publik Malaysia yang sudah geram dan muak akan kondisi sepak bola mereka, sebagian besar dari mereka mengaku lebih memilih untuk menonton pertandingan timnas Indonesia daripada Malaysia. Di saat Indonesia sedang naik daun dan disebut sebagai raja baru sepak bola Asia Tenggara usai menggeser Vietnam, timnas Malaysia malah nyungsep atau mengalami kemunduran baik itu di level senior ataupun level kelompok umur. Media Malaysia sampai melabeli timnas mereka sebagai tim Asia Tenggara paling terburuk kala itu. Padahal Malaysia membawa 14 pemain naturalisasi tapi hasilnya minor. Sesuatu yang membuat publik Malaysia muak melihat timnas mereka bermain. Tidak ada jawaban lain, hanyalah sangat memalukan, pulang tidak mendapatkan poin, tidak perlu memberi alasan kekalahan. Semua jawaban sudah diperlihatkan di lapangan, terang fans Malaysia. Beberapa fans Malaysia secara terang-terangan mengaku lebih memilih menonton timnas Indonesia ketimbang Malaysia. Lebih baik nonton timnas Indonesia, terang fans Harimau Malaya.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards Bos FCV Dender ingin Ragnar Oratmangoen buktikan diri sukses di Belgia, bukan fokus jadi selebgram. Pemilik FCV Dender, Sihar Sitorus, memiliki harapan besar untuk Ragnar Oratmangoen di musim perdananya di Belgia bersama tim tersebut. Ragnar yang dikenal bisa bermain di berbagai posisi sebelumnya menunjukkan performa menjanjikan saat dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Selama di sana, ia tampil dalam 31 pertandingan dan mencetak 1 gol. Setelah kontraknya dengan FC Groningen berakhir, Dender melihat kesempatan emas untuk merekrutnya. Sihar Sitorus menjelaskan bahwa Ragnar adalah pemain yang sangat fleksibel dan sudah berpengalaman di level sepak bola Eropa. Dia bisa bermain di beberapa posisi dan sudah memiliki pengalaman bermain di tingkat atas. Usianya masih muda, jadi ada banyak potensi untuk berkembang, kata Sitorus. Menurutnya, pengalaman dan pemahaman Ragnar tentang atmosfer sepak bola Eropa menjadi nilai tambah yang signifikan. Dender berharap Ragnar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, menunjukkan semangat juang dan mental yang kuat di tim. Sekarang semua tergantung pada Ragnar. Jika dia ingin berkembang, dia harus kompetitif dan bertekad, tegas Sitorus. Harapan Sitorus adalah agar Ragnar dapat membuktikan dirinya sebagai pemain profesional yang fokus pada kariernya, bukan hanya sebagai sosok terkenal di media sosial. Sitorus menambahkan bahwa profesionalisme Ragnar akan berdampak pada popularitasnya. Kami ingin Ragnar menjadi atlet profesional yang dihargai karena performanya. Jika dia tampil baik dan mendapatkan banyak pengikut, itu hanya bonus. Yang utama adalah profesionalisme dan kontribusinya terhadap tim, tutupnya. is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pantau Stefano Lillipali, kehadiran Yeom Ki-hun jadi penurun ego Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Kehadiran Yeom Ki-hun sebagai asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia menjanjikan perubahan positif menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Penunjukan Yeom Ki-hun, mantan penyerang timnas Korea Selatan dan rekan Shin Tae-yong saat melatih Taeguk Warriors, diharapkan tidak hanya memperkuat lini depan timnas, tetapi juga berperan sebagai penurun ego sang pelatih kepala. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang keras dan tegas, seringkali mencoret pemain berbakat karena masalah disiplin atau sikap. Ini mengakibatkan beberapa pemain top yang berkarier apik di level klub belum dipanggil ke timnas Indonesia. Namun dengan hadirnya Yeom Ki-hun, ada harapan bahwa Shin Tae-yong akan lebih terbuka dan mempertimbangkan kembali pemain-pemain yang sempat diabaikan. Salah satu nama yang mungkin kembali diperhitungkan adalah Stefano Lillipali. Pemain Borneo FC ini telah lama absen dari skuad Merah Putih, padahal sebelumnya ia sering menjadi pilihan utama di bawah Shin Tae-yong. Ketika Lillipali tampil sebagai starter melawan Semen Padang, Yeom Ki-hun hadir di bench penonton dan terlihat memantau performa Lillipali dengan seksama. Gestur Yeom Ki-hun yang pulang segera setelah Lillipali ditarik keluar bisa menjadi indikasi bahwa ia memberikan perhatian khusus pada pemain tersebut. Jika Shin Tae-yong semakin terbuka dan memperhitungkan kembali pemain-pemain yang sempat diabaikan seperti Lillipali, timnas Indonesia mungkin akan mendapatkan tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan.
Mengingat ketajaman lini depan Garuda yang mulai menurun dalam beberapa pertandingan terakhir, kehadiran kembali Lily Pali bisa memberikan dorongan signifikan untuk meningkatkan performa tim.